Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih bersama saya Bapak Doni Setiawan. Kali ini bukan dalam mata kuliah ya, tapi dalam penjelasan singkat mengenai skripsi. Beberapa bagian di dalam skripsi akan saya jelaskan di sini, khususnya untuk komponen instrumen penelitian tindakan kelas. Baik, kemarin ada yang saya komentari untuk instrumennya kurang lengkap. Saya akan jelaskan sekarang di sini. Silakan disimak. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dan bermanfaat. Baik, mahasiswa yang saya banggakan sekalian, bahwasanya sebuah penelitian itu yang menjadi pedangnya, ya, kata itu yang menjadi pedangnya atau yang menjadi senjatanya itu adalah instrumen. Maka dari itu instrumen kalau dalam penelitian kuantitatif itu harus melewati uji coba, validitas, reliabilitas, seperti itu. Namun untuk komponen instrumen dalam penelitian tindakan kelas atau PTK itu banyak. Artinya jumlahnya lebih dari yang lain. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Kita ambil contoh dulu. Contoh dari penelitian PTK. Oke, contoh dari penelitian PTK, ini penelitian tindakan kelas ya, PTK. PTK itu pada umumnya struktur judulnya seperti ini. Saya mengatakan pada umumnya, tapi ada yang lain juga. Oke, apapun itu nanti hanya ada 3, A, B, dan C. Oke, struktur judulnya adalah seperti ini. Peningkatan A melalui B dengan C. Nah, struktur judul penelitian tindakan kelas itu seperti ini, A, B, C. Entah saudara mau balik, boleh. Peningkatan A melalui B dengan C. Oke. Penggunaan B, contoh seperti ini. Penggunaan, tolong kalau menyimak kalian suaranya ya, karena tulisan saya nggak begitu bagus. Penggunaan B dengan C untuk meningkatkan A. Sama. Mau dibalik bagaimanapun strukturnya sama. Ada A, ada B, ada C. Sini sama, ada B, ada C, ada A. Strukturnya seperti itu. Oke, sekarang next. Kita ambil contoh judul. Karena hari ini pembahasan saya bukan mengenai redaksi judul, tapi mengenai komponen instrumennya, maka akan saya fokuskan pada komponen instrumennya. Oke, next ya. Nah, kita ambil satu contoh judul. Contoh di sini peningkatan. Saya ambil contoh yang tipe ini aja ya. Peningkatan hasil belajar melalui saya singkat aja, melalui metode PBL dengan media trainer pada siswa kelas bla 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 bla. Baik. Sekarang ada 3 kata kunci. Yaitu hasil belajar, metode PBL, dan media trainer. Oke, ada 3
kata kunci, ada 3 variabel kunci. Ini tadi di slide sebelumnya saya sebutkan bahwasanya ini A, ini B, ini C. Bisa terima ya? Nah, sekarang komponen instrumennya apa saja sehingga PTK saudara dianggap memenuhi syarat. Sebenarnya saya ingin sekali menerangkan asal muasal sebuah penelitian PTK, tapi tidak di kesempatan ini. Sepertinya kalau saudara paham asal muasal PTK, itu untuk menentukan instrumen itu mudah dan memahaminya lebih mudah, tapi bukan dalam kesempatan ini karena saya hanya menjawab pertanyaan untuk komponen-komponennya saja. Kalau pas bimbingan katakanlah misalnya atau pas materi PTK ya saya terangkan asal muasal sebuah action kelas riset atau penelitian tindakan kelas. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mau fokus ke hasil belajar atau komponen A atau variabel A, katakan seperti itu. Nah, peningkatan hasil belajar berarti kan ini fokus hasil belajar. Dalam menentukan atau memilih atau merumuskan sebuah instrumen, kita berarti kan acuannya di sini. Acuannya kan hasil belajar ini. Ini acuannya hasil belajar. Berarti apa saja, form apa saja atau berkas apa saja yang kita butuhkan ketika pembelajaran yang hubungannya dengan hasil belajar. Gitu ya. Oke. Berarti ini komponennya satu di sini. Untuk komponennya. Oke. Komponennya adalah silabus. Oke, silabus. Bukan hasil belajar. Oke, sekarang RPP. Oke. Cukup silabus dan RPP cukup. Hanya silabus dan RPP. Hanya saja untuk RPP-nya ini sudah lengkap dengan instrumen penilaiannya. Kata kuncinya di situ. Jadi ini RPP-nya ini sudah lengkap dengan instrumen penilaiannya. Padahal untuk instrumen penilaian ini biasanya ada 3. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap, kognitif, psikomotorik, afektif. Oke, lanjut ya. Untuk komponen pengetahuan, saya tulis lagi di sini. Ini baru A loh ya, nanti B dan C beda. Satu di sini pengetahuan. Yang harus saudara siapkan apa? Yang pertama adalah kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal. Oke. Yang kedua soal. Yang ketiga adalah lembar jawab. Lupa nanti lembar jawabnya hanya opsi A, B, C. Ya tidak apa-apa saudara sertakan formatnya bagaimana. Pak nanti jawabannya isi itu Pak, misalkan seperti itu. Ya saudara sertakan format jawaban isinya bagaimana. Oke. Lembar jawab sudah, kemudian kunci jawaban. Kunci jawaban sudah, rubrik pensekoran. Oke. Rubrik pensekoran itu kalau salah nilai berapa, kalau benar nilai berapa. Untuk mendapatkan nilai akhir caranya dikalikan ini dan sebagainya. Itu namanya rubrik pensekoran. Nah, rubrik pensekoran. Soal ini bobotnya berapa dan sebagainya. Intinya bagaimana caranya kita dalam kaidah apa yang kita gunakan dalam menskor atau menilai. Pensekoran. Kaidah pensekoran atau rubrik pensekoran. Oke, bisa terima ya. Nah, ini untuk pengetahuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian untuk keterampilan. Nah, untuk keterampilan ada lagi namanya kisi-kisi soal,
atau perintah kerja. Atau perintah kerja. Kisi-kisinya. Oke. Kalau saudara pernah jadi panitia uji kompetensi kejuruan, insya Allah saudara paham. Kalau yang belum, belajar. Oke. Jadi di situ sudah ada kisi-kisinya apa saja yang diujikan. Oke. Kisi-kisi soal atau perintah kerja atau kisi-kisi praktek. Oke. Bisa terima ya? Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah soal atau perintah kerja. Oke, saya mengatakan perintah kerja langsung kadang tidak paham. Itu tapi ada soalnya Pak. Ya udah. Itu soal atau perintah kerja. Oke, soal atau perintah kerja. Bunyinya yang seperti apa? Bunyinya contoh ya, contoh. Lakukan pembukaan kepala silinder seperti itu. Lakukan pengecekan celah katup. Jadi bunyinya perintah. Bunyinya perintah. Biasanya ini ada di dalam satu lembar yang sama dengan keselamatan kerja dan alat bahan. Sudah terima? Oke, lanjut. Setelah soal atau perintah kerja, barulah di sini ada job sheet. Job sheet. Job sheet itu petunjuk kerja. Job sheet. Nah, ciri-ciri job sheet itu ada petunjuk kerja yang ada gambarnya. Contoh lakukan pelepasan kepala silinder, berarti di situ ada baut mana dulu harus lepas. Oke, urutan pelepasan bautnya bagaimana? Berapakah nanti ketika menggunakan kunci apa sepertinya, seperti itu. Jadi ada gambarnya. Itu adalah job sheet. Oke. Setelah job sheet ada namanya worksheet atau lembar kerja. Worksheet. Oke. Worksheet ini lembar isian yang diisi oleh siswa. Celah katup silinder 1 in titik-titik X titik-titik tinggal ngisi. Tegangan baterai titik-titik volt tinggal ngisi. Nah, itu namanya worksheet. Jadi dari job sheet turun ke worksheet. Worksheet ini yang dua-duanya dipegang siswa, hanya saja worksheet ini perlu diisi. Oke, keterampilan lanjut. Job sheet, worksheet sudah. Next. Ini namanya lembar penilaian. Oke, lembar penilaian siswa. Yang isi guru. Diisi guru. Diisi penguji. Oke. Nah, biasanya sudah ada daftar nama, kemudian apa saja yang harus dinilai dari praktek tadi. Oke, kemudian rubrik penskoran. Oke, berarti kalau nilai ini mendapat poin ini berapa, nanti jadinya akhir nilainya berapa. Ini namanya rubrik penskoran. Oke, tolong perhatikan jangan hanya tulisan karena tulisannya nggak begitu jelas. Kita harus memperhatikan perkataan saya, dan pakai headset ya kalau mendengarkan video saya ini. Karena sebagian tidak saya setting untuk volume yang tinggi. Ya sudah ya, pengetahuan sudah, keterampilan sudah, sekarang sikap. Nah, sekarang sikap. Sikap untuk penilaian sikap ini, biasanya observasi. Saya mengatakan biasanya, tapi tergantung kondisi sekolah masing-masing. Berarti kalau observasi ini ada kisi-kisi, ada lembar observasi, ada kisi-kisi sudah, lembar observasi sudah, ada pedoman observasi, yang dimana di situ dilengkapi dengan rubrik penskoran. Penskoran. Nah, oke, saya terima ya. Ini baru menjawab untuk hasil belajar. Hanya silabus dan RPP, tapi RPP-nya RPP yang sudah include dengan penilaian, instrumen penilaiannya. Sekarang kita menuju B, metode PBL
Kita menuju B dan C, metode PBL dengan media trainer. Oke, ini saya garis besar di sini. Ini instrumen untuk A. Nah, gitu ya. Kita next. Sekarang kita instrumen untuk B dan C. Oke. Untuk B dan C, ini adalah PBL dan media trainer. Ini saya tulis di atas. Oke, PBL dan media trainer. PBL dan media trainer ini yang melakukan siapa toh? Yang melakukan siapa toh PBL dan media trainer? Yang melakukan itu pelakunya adalah sini. Pelakunya adalah guru dan siswa. Contoh ya, bukan contoh, memang guru dan siswa. Yang pelakunya PBL dan media trainer adalah guru dan siswa. Oke. Berarti B dan C ini nanti hubungannya adalah instrumen yang berkaitan dengan penilaian guru dan siswa. Berarti di sini ada penilaian keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam apa? Keaktifan siswa dalam PBL. Ketika pembelajaran dengan PBL dengan media trainer, berkata siswa. Ini nanti lembar observasi keaktifan siswa. Jadi nanti isinya itu seperti ini. Kira-kira, tapi silakan berimprovisasi sendiri. Nah, tergantung pendapat mana yang saudara pakai. Nah, ini ada nomor, ada aspek yang dinilai, aspek keaktifan. Ini ada penilaian, entah itu modelnya 1, 2, 3 atau ya atau tidak, terserah. Ini tergantung nanti ACC pembimbingnya. Nah, contohnya aspek A, nah nilainya bagaimana, aspek B nilainya bagaimana, aspek C nilainya bagaimana, aspek 3. Ini dinilai. Ini adalah penilaian keaktifan siswa. Oke. Karena B dan C hubungannya dengan guru dan siswa, maka perlu juga dinilai, namanya adalah penilaian kinerja guru. Di sini namanya penilaian kinerja guru. Oke. Penilaian kerja guru dalam apa? Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan PBL dengan media trainer. Isinya apa? Isinya hampir sama dengan penilaian keaktifan siswa. Hampir sama. Saya mengatakan hampir sama. Kenapa? Karena formatnya hampir memang sama formatnya. Hanya isinya yang berbeda. Oke. Nomor 1 dan sebagainya. Nah, untuk penilaian kinerja guru, ini aspek atau aspek penilaian kinerja guru. Nah, untuk penilaian kinerja guru ini biasanya teman-teman mahasiswa itu langsung mengambil pada buku yang sudah terbit. Tidak membuat sendiri. Kalau ini juga, Pak, kalau membuat sendiri boleh nggak? Boleh, tapi dengan persetujuan dosen. Jadi berapa aspek untuk penilaian kinerja guru? Tergantung saudara sumbernya dari mana. Ada yang sampai 14 aspek, ada sampai 16, ada sampai 20, tergantung. Nah, ada kata kunci di sini, ada hal penting sekali yang harus saya sampaikan. Ketika saudara menyusun penilaian kinerja guru, untuk PBL ini dimasukkan di sini. Benar nggak gurunya itu menerapkan PBL? Urut-urutannya bagaimana PBL itu diterapkan? Masuk di sini, di dalamnya. Nah, ini namanya sintaks. Urut-urutan pembelajaran namanya sintaks. Nah, berarti saudara butuh sintaks PBL untuk menyusun penilaian kinerja guru yang dimana saudara inputkan di sini nanti. Nah,
Kenapa ini penting? Karena jangan-jangan gurunya judulnya PBL menggunakannya discovery. Oke. Contohnya seperti itu. Judulnya discovery ternyata menggunakan proyek based learning. Malah masalah lagi. Maka dari itu ketika menyusun penilaian kinerja guru, saudara butuh PBL-nya ini atau sintaks dari PBL atau sintaks dari metode yang saudara gunakan. Ini penting sekali. Termasuk ini nanti ketika saudara menyusun format penilaiannya di sini, apakah ini baik, cukup, sedang, 1, 2, 3, ya, tidak, dan sebagainya. Ini tergantung persetujuan dengan dosen pembimbing. Oke, sudah bisa diterima. Untuk B dan C sudah terjawab, berarti butuh penilaian keaktifan siswa dan penilaian kinerja guru. Sudah cukup apa belum kira-kira? Masih belum cukup. Masih ada satu lagi instrumen di PTK, itu namanya adalah catatan lapangan. Catatan lapangan. Catatan lapangan itu berisi tentang kondisi nyata, kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Nanti silakan dipelajari. Kenapa catatan lapangan dibutuhkan? Contoh seperti ini. Ketika guru melaksanakan pembelajaran dengan metode tertentu, harapannya kan lancar-lancar saja. Ternyata di situ ada siswa yang tertidur. Nanti nyatetnya di mana? Lupa kemarin ada siswa tertidur. Ini saya nyatetnya di mana? Oh, nyatetnya di catatan lapangan. Oh, ternyata ada siswa yang pingsan, katakan. Nyatetnya di mana? Ya di catatan lapangan. Loh, waktu jam 09.00 detik itu ada kejadian gempa bumi. Tapi cuma sebentar, Pak. Bagaimana saya nyatetnya? Di catatan lapangan. Maka PTK itu kompleks sekali. Saya terima ya. Nah, saya peringkas lagi. Saya ulang lagi. Berarti ada berapa komponen instrumen penelitian dalam sebuah PTK. Kita hitung bareng-bareng ya. Yang pertama, ini saya anggap satu paket. Satu paket ini saya beri nama angka Romawi 1. Satu paket. Lanjut. Paket berikutnya ini saya kotak di sini. Nah, ini saya beri pakai angka Romawi 2. Paket berikutnya saya kotak di sini, saya beri pembatas. Ini saya beri Romawi 3. Kemudian ini saya beri Romawi 4. Berarti ada 4 berkas instrumen penilaian. Secara di pondok-pondok itu ada 4 maps. Ada map 1, 2, 3, 4. Sekarang siapa yang melakukan atau siapa yang mengerjakan penilaian untuk map 1, 2, 3, 4? Saya tulis di sini. Untuk map 1, 2, 3, 4. Sekarang kita baca dulu. Map 1 ini adalah penilaian untuk peserta didik. Betul ya? Benar. Ini penilaian untuk peserta didik. Maka untuk map 1, siapa yang berhak melakukan atau membawa berkas untuk menilai? Ini adalah guru. Map 1 itu yang menilai adalah gurunya. Itu. Oke, lanjut. Map 2 ini adalah penilaian keaktifan siswa. Siswa aktif enggak ketika pembelajaran, bagaimana kondisinya? Oh, berarti ini kira-kira guru bisa menilai enggak? Guru bisa menilai enggak keaktifan siswanya? Berarti untuk
Maaf, saya ulang ya. Untuk 1 ini guru, karena itu hubungannya dengan siswa. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua, Romawi 2 ini adalah keaktifan siswa. Siapakah yang menilai? Ya jelas guru. Bentar. Ini keluar lagi. Baik, saya ulang lagi. Untuk Romawi 1 atau instrumen Romawi 1 ini guru. Karena menilai hasil belajar siswa. Yang kedua keaktifan siswa ya guru. Guru ya. Sekarang untuk Romawi 3 penilaian kinerja guru. Guru ketika ngajar dinilai. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah observer atau kolaborator. Karena PTK butuh kolaborator yang bantu. Oke, sekarang yang keempat, catatan lapangan yang mencatat merekam semua kejadian ketika pembelajaran. Biasanya duduknya di belakang siapa? Ya ini observer atau kolaborator. Oke. Berarti secara pembagian tugas itu map 1 dan 2 itu pekerjaan guru, map 3 dan 4 adalah pekerjaan observer. Ingat ya, ada 4 berkas atau 4 penilaian. Sudah saya jelaskan dari awal tadi. Ini silakan disimak. Nah, nanti berarti kalau mau buat PTK melampirkannya mulai dari Romawi 1 isinya sebanyak ini, Romawi 2 isinya seperti ini, Romawi 3 isinya seperti ini, Romawi 4 isinya seperti ini. Nah, ini pembagian tugasnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.